warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Azahra Anwari Salsabila dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5B. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir saya. Jadi ini adalah tugas UAS. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang sebuah rencana usaha yang akan saya kembangkan. Sebenarnya ya sudah saya jalani tapi baru gitulah. Nah, latar belakangnya kenapa sih saya memilih usaha ini gitu, usaha cimol dan spaghetti tulang. Karena pertama membuatnya mudah, bahan bakunya murah, serta apa ya? Karena pembuatannya mudah, saya juga bisa gitu. Nah, makanya saya mengambil usaha itu gitu. Terus di samping itu saya sebagai mahasiswa serta mondok di asrama gitu di pesantren, jadi kan waktu untuk berjualan terbatas. Nah, saya mengambil peluang di sini untuk berkesempatan gitu membuat sebuah usaha sampingan dengan aktivitas saya yang sibuk, dengan membuat usaha cimol sama spaghetti gitu lebih mudah. Modal awal untuk cimol dulu ya. Modal awal untuk cimol itu sekitar 150. Itu udah bersih sama bahan baku, terus minyak, terus apa lagi ya? Ya, kemasan juga apa ya? Ya, kemasannya untuk cimol. Terus bumbu-bumbunya itu udah termasuk gitu. Nah, modal segitu teh dapat dalam 2 kilo aci tepung kanji yang saya olah tuh bisa menghasilkan lebih dari 20 bungkus gitu. Nah, itu untuk modal awalnya. Jadi modal awal untuk cimol 150.000 itu sudah bersih sama semua yang dibutuhkan. Yang kedua, modal untuk spatula spaghetti tulang. Nah, modalnya waktu itu 80.000. Jadi saya merintis dulu cimol terus spaghetti tulang gitu. Karena ada yang request juga gitu. Oh, jadi saya terinspirasi gitu. Nah, modal awal untuk spaghetti tulang itu 80.000. Itu udah buat bumbu sama saus spagettinya, terus mie spagettinya, terus toppingnya gitu. Di sana nanti akan ada banyak topping kayak sosis, tulang atau bakso atau pangsit gitu dan lain-lain gitu. Untuk lanjut untuk kepada pengeluaran ya. Penghasilan dulu, penghasilan. Nah, untuk penghasilan yang bisa didapatkan tergantung penjualan produk. Nah, apabila produknya terjualnya banyak, maka keuntungan yang didapat juga akan banyak gitu. Terus malahan bisa balik modal gitu buat saya. Nah, kalau bisa dibilang kalau misalnya per hari itu dapat berapa ya, dikira-kira 100 lebih lah, 100 lebih gitu. Karena satu bungkus cimol saya jual seharga 5.000 dan satu porsi spaghetti saya jual dengan harga 10.000. Itu belum termasuk topping. Jadi spatula tuh 10.000 teh spaghetti sama tulangnya. Toppingnya nanti tambah lagi gitu. Misalnya kalau mau toppingnya toppingnya sosis berarti ditambah 1.000 misal, atau toppingnya pangsit tambah berapa, toppingnya bakso berapa gitu. Terus ya, jadi kalau misalnya per hari untuk cimol 100, misal waktu itu 120, berarti kalau satu minggu dikaliin berarti 600 700 lebih lah gitu untuk cimol per minggu, penghasilan per minggunya. Kalau untuk spaghetti bisa dibilang berapa ya, lumayan sih kalau untuk spaghetti karena harganya kan spaghetti 10.000 ya. Saya tentukan spaghetti harganya 10.000 dan akan dapat penghasilan kira-kira 160 lah, bisa dibilang 160, berarti lebih banyak lah. Oh iya, untuk pengeluaran. Nah, tadi udah modal, keuntungan. Nah, pengeluaran per hari itu berapa ya? Gitu. Pengeluaran per hari karena tadi kan modal awal udah gitu, beli bahan-bahan sama alat-alat buat bikinnya juga udah gitu, dari mulai baskom, gas, kompor gitu. Itu teh kan karena saya diam di pondok gitu, jadi saya pakai kompor, gas yang teh santri gitu. Jadi
Saya tinggal ngemodal untuk gasnya aja gitu. Peralatan di dapurnya juga udah ada gitu, alhamdulillahnya. Lanjut kepada strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran di sini terbagi, kalau misalnya kita ingin membuat suatu usaha, kita harus mempunyai strategi atau langkah-langkah dalam melakukan proses usaha, menjalankan usaha tersebut. Nah, di sini saya membagi strategi kepada dua bagian. Yang pertama ada strategi pemasaran, yang ke yang pertama ada strategi pemasaran, yang kedua ada strategi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Nah, yang pertama strategi pemasaran, baik kepada target pemasarannya, bagaimana cara pemasarannya, gitu. Nanti dijelaskan. Nah, jadi strategi pemasaran dalam planning usaha cimol dan spatula, cimol bojot dan spatula. Pertama, target pemasarannya. Nah, targetnya ini saya menargetkan usaha ini kepada tete-tete santri gitu, karena saya diemnya di pondok, saya memanfaatkan peluang yang ada gitu. Nah, tete-tete santri kan nggak boleh keluar pondok ya. Kalau misalnya saya berdagang di dalam, maka akan mudah gitu akses untuk tete santri jajan, atau ingin ngemil gitu ke saya gitu, untuk apa ya, untuk jajan gitu. Nah, juga ke anak-anak SD, anak-anak kecil, karena pesantren saya dekat sama SD, SD ya, SD Cicalengka titik-titik ya. Strategi dalam promosi, mengenalkan produk gitu. Saya mengenalkan produknya pertama ya sama tete santri gitu, dikenalkan gitu, ini coba dulu gitu, tapi nanti kan beli gitu kan, enak gitu. Terus strategi pemasarannya yang dilakukan adalah dengan mempromosikan produk saya, yaitu cimol dan spaghetti, kepada apa ya, lewat dari mulut ke mulut juga. Misalnya kalau lewat dari mulut ke mulut, sini, iya gitu, mengajak gitu, sok atuh beli, atau sok atuh nyobain dulu nanti beli gitu. Nah, kalau misalnya lewat media, itu kepada media sosial gitu, misalnya lewat status WhatsApp kepada teman online saya gitu, mengajak ini beli gitu, enak gitu, terus dicantumin banyak variasi rasa gitu atau apa gitu kan, biar si konsumen tuh tertarik untuk membeli produk saya gitu. Yang kedua ada strategi dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Nah, strategi yang dilakukan oleh saya dalam perencanaan bisnis ini ke depannya ya, yaitu dengan selalu mengevaluasi produk saya gitu. Apabila ada kekurangan, juga menerima kritik dari para konsumen gitu. Takutnya keasinan atau kepedesan atau kurang gurih atau apa gitu. Nah, saya mengevaluasi dulu, terus nanti sudah dievaluasi, diambil kesimpulannya apa yang harus diperbaiki. Nah, serta dalam meningkatkan kualitas produk, saya berusaha untuk menambah varian-varian rasa baru. Jadi misalnya cimol bojote cuman kok rasanya lada doang gitu. Nah, nanti bakal ditambahin dengan cimol rasa apa? Rasa saus sambal, rasa saus tomat, terserah rasa rasa sambal goang, sambal sambal cobek, sambal geprek, terus chili oil, terus sambal daun jeruk dan lain-lain gitu. Nah, saya akan berkreativitas gitu untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, terus dalam meningkatkan kuantitas produknya agar konsumen menarik untuk membeli produk saya, yaitu dengan membuat kemasan yang menarik atau promosi yang menarik gitu tadi. Ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunity and threat, pada pada perencanaan usaha yang akan saya jalani gitu. Pertama ada strength atau kekuatan. Nah, produk yang saya akan kembangkan atau yang saya akan bisniskan, diusahakan, akan produk ini mudah untuk dibuatnya, terus bahan bakunya juga gampang gitu, itu kekuatannya. Terus apa ya, rasanya nggak akan kayak gitu-gitu aja, rasanya banyak rasa gitu, mau mulai dari rasa sambal, rasa pedas, rasa keju, rasa rumput laut bisa ditambahin, terus nanti pakai keju mozzarella atau apa gitu.
ya seperti itu. Terus weakness itu adalah kelemahan. Nah, kelemahan dari produk ini pasti sih banyak pesaingnya. Terus kalau misalnya adonannya gagal, saat membuat adonannya gagal, maka nanti akan mempengaruhi kepada hasilnya, apakah cimol itu keras atau lembut atau kenyal gitu. Nah, nanti akan mempengaruhi kepada hasilnya. Serta spaghetti, kalau misalnya mie-nya direbus terlalu lembek gitu, maka nanti pas saat mengolah spagettinya juga akan beda gitu, beda rasa. Opportunity atau peluang dari usaha yang saya rencanakan gitu. Peluangnya pemasarannya tuh mudah gitu. Terus iya sih, keuntungannya juga yang didapat tuh akan banyak gitu. Ada threat atau ancaman. Nah, ancaman dari produk yang akan saya jual atau akan saya pasarkan yaitu banyak pesaingnya gitu. Nah, pesaing juga menjadi salah satu ancaman bagi saya untuk memasarkan produk tersebut. Nah, juga apabila ada ada produk yang tidak laku, nah teksturnya cimol itu akan cepat mengeras gitu, dan spaghetti akan cepat basi. Nah, itu yang menjadi salah satu ancamannya gitu, akan mengalami kerugian gitu. Cukup sekian dari saya. Itu sedikit pemaparan dari perkembangan bisnis yang akan saya jalani ke depannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.